Oke, Coil featuring The Rock. Kenyataan dalam dunia fantasi baru saja meluncur ke ruang dengar Anda ya. Dan saya sapa dulu yang sapa dulu. Ya sudah bergabung di 0855420912 ada Abbas di Comal katanya nih. Kalau dulu rebutannya kan rempah-rempah. Enggak cuma rempah-rempah, Pak. Termasuk tambang. Iya, sudah di abad-abad ke ya jadi ya, abad ke-16 memang rempah-rempah karena apa? Eropa sangat membutuhkan itu. Terus kemudian di abad ke-6 18 mulai berubah orientasinya logam. Maka kemudian ada emas, ada tambang emas, ada tambang banyak sekali. Terus kemudian di abad ke-20 nah itu sudah berbeda lagi. Ini sudah ngomongin soal bagaimana kemudian negara-negara ya, negara-negara adidaya kemudian mencaplok negara-negara kecil ya, yang baru saja merdeka atau bahkan mungkin belum gitu. Terus mereka mempermainkan apa kebijakan fiskal, kebijakan ekonominya. Terutama di tahun 1930 ketika krisis global menggurita ya, yang namanya Great Depression. Amerika kemudian waktu itu ya mengalami krisis yang luar biasa. Lalu yang merasakan harus ikut merasakan adalah negara-negara lainnya, termasuk Indonesia pada waktu itu. Indonesia kemudian mengekspor atau ya karena ada kebijakan pada waktu itu untuk semua negara ya di dunia di bawah tekanan kolonial dan imperial itu harus berutang. Lalu kemudian didirikan kan waktu itu ada didirikan semacam apa lembaga perdagangan dunia, World Trade atau apa itu, pokoknya itu lembaga keuangan dunia yang kemudian mengganti sistem pertukaran itu dengan sistem uang yang seperti yang sekarang dan lain sebagainya, kompleks pokoknya. Terus kemudian semua negara harus berutang, lalu dari utang itu dibayar dengan hasil bumi mereka. Wah pokoknya ruwet pokoknya. Nah kalau sekarang kata Pak Abbas nih di Comal, kalau sekarang rebutan minyak, bukan minyaknya Pak, rebutan sumber energi. Minyak itu hanya salah satu. Karena di situ ada uranium, ada macam-macam, nikel termasuk, banyak pokoknya. Kenapa ya? Kata Pak Abbas nih, manusia selalu berambisi menumpuk kekayaan yang semuanya akan ditinggalkan. Oh, mungkin karena manusia diberi nafsu hingga selalu memperturutkan hawa nafsunya. Bersyukurlah bagi orang yang bisa mengandalkan hawa nafsunya walaupun ada kesempatan yang bisa melakukannya. Karena sebenarnya damai itu lebih baik dan indah. Oke. Nggak sesederhana itu, Pak. Nggak sesederhana itu. Ini bukan soal masalah nafsu doang ya, kalau sudah ngomongin soal tatanan dunia, tapi bagaimana kemudian apa ya, hasrat untuk menguasai dunia dalam satu tangan gitu ya. Itu sudah menjadi, kayaknya sudah menjadi kodrat dari manusia deh, kayak gitu dari dulu ya. Dari dulu kalau kita kembali ke cerita Nabi misalnya, ada yang namanya Namrud gitu. Nah, Namrud itu sebenarnya kan punya misi ingin menguasai dunia. Iya, dia itu ingin membentuk yang namanya kekuasaan tunggal dari sebuah dunia gitu. Dunia itu pengen dikuasai semuanya, maka kemudian dibangunlah Menara Babel. Nah, lalu untuk mengokohkan kekuasaannya diciptakanlah pemahaman tentang bahwa dia adalah penguasa yang ibarat kata dia itu setingkat dewa dan lain sebagainya gitu Pak Abbas. Itu cara ya. Fir'aun juga melakukan hal yang sama. Jadi supaya kekuasaan itu berada di tangannya, pokoknya zaman itu kan gitu. Saya adalah penolong kamu. Kamu harus tunduk pada saya karena kalau nggak ada saya, kamu nggak akan, negaramu atau bangsamu tidak akan tertolong dan lain sebagainya. Kan mirip-mirip kan polanya dari dulu sampai sekarang. Ya kan? Ya yang lagi rame kan begitu ya. Bapak-bapak yang apa itu yang lagi viral ini kan
juga begitu ya. Dia ingin menguasai gitu kan. Lantas kemudian mengajak negara-negara lain untuk yuk keroyokan gitu. Aduh, lubang hati dari Leto. Oke nanti ya. Pak Basti Cama, terima kasih atensinya. Dan saya lanjutkan lagi pembacaan kita. Pembacaan buku Rempah-Rempah, Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Dalam rasa sesal atau atas tenggelamnya orang Portugis itu, ada sebuah pengakuan bahwa orang-orang Iberia sesungguhnya bersaudara, sesama umat Kristen dan penduduk Kepulauan Maluku yang mereka sebut dengan istilah umum orang Indian, berasal dari dunia lain. Urdaneta merasa jijik dengan apa yang dia saksikan. Orang-orang Indian ini benar-benar tukang jagal dan kejam dalam berperang, dan mereka memenggal kepala orang-orang yang mereka bunuh, lalu mengantungnya di tiang proa, kemudian membawanya ke kota asal mereka. Dan ketika tiba di sana, semua orang mengadakan perayaan besar untuk menghormati para prajurit ini karena telah menjadi lelaki pemberani. Siapapun yang memenggal kepala musuh dalam peperangan mendapat hadiah dari raja. Perang mencapai Pulau Halmahera, lumpuh tanpa kapal yang cukup besar. Kubu Spanyol mulai membuat frusta di pulau itu dan di Tidore dengan bantuan tukang kayu setempat. Walaupun pengerjaan di Halmahera berjalan sangat lambat, karena tenaga kerja sering menghentikan pekerjaan pada hari-hari yang dianggap sial oleh astrolog Sultan. Serangan menggunakan sampan dan perbudakan meningkat. Sebanyak 20 orang Spanyol dan 300 prajurit pribumi menyerang Pulau Moti. Lalu Urdaneta, saat mengintai pulau lain, menyerang desa yang menolak memberikan perbekalan kepada mereka, membakar tempat itu, dan menangkap sekitar 100 lelaki dan perempuan yang mereka jual di tempat lain. Penyerangan dan pembunuhan tersebut terjadi secara timbal balik. Pada hari Selasa, gemuk, Urdaneta dan tentara Halmaheranya disergap oleh lawan mereka dalam cara sedemikian rupa sehingga 40 orang Indian terluka di pihak kami dan 6 orang tewas, dan seorang temannya juga terluka. Kemudian peperangan terbuka di selat antara Ternate dan Halmahera, berujung pada keterlibatan massal. Kami bertempur hingga pihak mereka maupun kami tidak mempunyai amunisi tersisa. Di satu sisi dan di sisi lain, ada banyak orang Indian yang tewas dan terluka. Pertemuan seperti ini berisiko, tetapi Urdaneta menjalani kehidupan yang cukup bahagia. Pada tanggal 27 Maret, kemunculan 2 proa Portugis yang mengancam dari Tidore menuntut tanggapan. Carquizano memerintahkan Urdaneta untuk memaksa mereka mundur kembali. Dalam perkelahian jarak dekat yang terjadi, sebuah tong mesiu terbakar di sampannya. Mesiu itu membakar banyak dari kami, dan mendapati diri saya berada di dekat tong bubuk mesiu, saya melompat ke laut tanpa senjata. Pada saat saya muncul ke permukaan air, proa kami sedang melarikan diri karena orang Portugis saat melihat bubuk mesiu terbakar menyerang kami. Tidak ada yang bisa saya teriakkan maupun tembakkan orang Kastilya yang bisa membujuk para pendayung Indian untuk menyelamatkan saya, dan mereka melarikan diri meninggalkan saya di dalam air. Melihat ini, saya mulai berenang menuju proa Halmahera, dan dari waktu ke waktu dengan menjulurkan kepala di atas air, saya bertepuk tangan agar orang Kastilya yang menaiki sampan datang dan membantu saya. Sampan-sampan Ternate mengejar saya seraya menembakkan berzazo dan senapan. Syukurlah kepada Tuhan kami,
karena orang-orang Halmahera tiba tepat pada waktunya dan menyelamatkan saya sehingga musuh tidak bisa menyakiti saya. Berenang dengan baik pada hari itu sangat membantu saya. Saya mengalami luka bakar yang sangat parah di sekujur tubuh sehingga selama 20 hari harus beristirahat di sebuah rumah Indian di Halmahera. Selama 10 hari diantaranya dia tidak berbicara. Sebanyak 17 orang lainnya terbakar dan sebagian besar orang Kastilia di antara mereka tewas. Wajah Urdaneta menjadi cacat seumur hidup. Peperangan ini berlangsung dengan sesekali diiringi jeda. Beberapa hari kemudian, karena Jenderal Portugis Gracia Henriques meminta gencatan senjata. Gencatan senjata berlangsung selama 1 bulan dengan pergantian komando di kubu Portugis. Secara teori, orang Portugis memiliki sumber daya di Malaka, baik berupa tentara maupun material, tetapi benteng di Ternate selalu kekurangan sumber daya. Iming-iming perdagangan rempah-rempah memiliki pengaruh buruk terhadap agen kerajaan. Orang-orang yang dikirim untuk memimpin di kepulauan rempah-rempah umumnya memiliki minat lebih besar pada keuntungan pribadi daripada membela monopoli kerajaan. Korupsi dan pelanggaran hukum serta kecemburuan internal sering terjadi. Serah terima dari satu komandan ke komandan berikutnya selalu menegangkan. Serah terima dilakukan dalam suasana saling curiga. Orang yang baru ditunjuk berisiko diculik dan barang-barangnya disita. Sementara komandan yang digantikan takut penggantinya akan menyelenggarakan penyelidikan yudisial terhadapnya atas tuduhan korupsi dan memenjarakannya. Dan jika ini terjadi, barang-barang miliknya akan disita oleh orang yang baru ditunjuk. Tampaknya ini tradisi yang seru juga ya. Saya nggak tahu ya. Apakah itu juga yang terjadi sekarang ini? I don't know. Anda yang bisa menilai. Aduh, ngeri juga ya. Oke, saya lanjutin lagi deh. Masih sisa waktu 15 menit ke depan. Nah, semua ini terjadi pada bulan Mei 1527 dengan kedatangan tidak terduga George de Menezes yang diangkat menjadi komandan menggantikan Henriques di Ternate. Hal ini langsung memicu konflik antar faksi di benteng Portugis saat Henriques menolak melepaskan jabatannya. Perselisihan ini memberi ruang bernapas bagi kubu Spanyol. Mereka berhasil membangun sebuah pos pelopor di Halmahera. Sering berjalannya waktu, perundingan pun dilakukan kembali. Menezes meminta pihak Spanyol agar pergi dan menawarkan untuk mengantarkan mereka pulang ke negaranya. Sebuah delegasi Spanyol, termasuk Urdaneta, membalas dengan menyatakan hak mereka atas pulau itu dan tuntutan yang serupa. Di tengah-tengah semua ini, 2 orang Spanyol, Francisco de Soto de Contador, sang angkutan, dan 1 orang lainnya membelot ke kubu Portugis. Mereka memutuskan menerima tawaran untuk dipulangkan ke negaranya. Menezes sedang menunggu untuk memberikan pukulan telak. Tuduhan pelanggaran gencatan senjata dilontarkan oleh kedua belah pihak terhadap satu sama lain. Perdamaian dengan Portugis tidak pernah tuntas, kata Urdaneta. Dimensi persaingan itu menciptakan banyak kerusakan tambahan dan menyebar jauh melampaui kendali negara-negara Eropa. Menjadi ajang balas dendam antara orang-orang pulau. Pada Mei, selama periode gencatan senjata, 2 proa yang membawa orang-orang Portugis menyerang beberapa perahu nelayan di lepas pantai Halmahera dan membunuh awaknya.
Marah dengan hal ini, Urdaneta sendiri yang berangkat menggunakan sampan yang mengibarkan bendera putih, meminta jaminan keamanan untuk mendiskusikan masalah itu. Para pendayung pribumi terlalu takut untuk mendekati para agresor. Di bawah jaminan keamanan, Urdaneta berenang untuk menginterogasi mereka. Orang Portugis menjawab, mereka bermaksud pergi ke tempat lain untuk mencari perbekalan, tetapi kapal telah dialihkan oleh kepala suku setempat untuk menyelesaikan perselisihan pribadi. Urdaneta dengan gigih bertanya, siapa saja yang terlibat? Berenang kembali dan mencatat nama-nama tersebut di atas daun lontar. Serangan terhadap Halmahera telah menewaskan banyak penduduk setempat yang kebebasan untuk melakukan urusannya masing-masing telah dijamin oleh ketentuan gencatan senjata. Konsekuensi langsungnya adalah Sultan Halmahera pun menjadi marah kepada orang Spanyol. Mereka telah menjamin keselamatan rakyatnya selama gencatan senjata, tetapi rakyatnya malah dibantai. Dia menuntut sebuah balasan. Sultan secara pribadi berangkat untuk membalas dendam dengan dukungan kubu Spanyol, berniat menyergap Proa Ternate yang syarat dengan muatan perbekalan dari pulau-pulau lain dalam rantai kepulauan tersebut. Lalu kami pun mencegat dan membunuh mereka serta menangkap banyak orang Indian dan membalas dendam atas luka pada masa lalu. Kenang Urdaneta. Urdaneta kemudian mendapati dirinya menghadapi risiko dipenggal oleh komandannya, Carquijano, karena melanggar gencatan senjata tetapi berhasil membersihkan namanya. Siklus kekerasan pun makin berdarah dan kusut. Kedatangan Meneses menghadirkan tingkat kepahitan baru. Menurut sudut pandang pihak Spanyol yang disampaikan oleh Urdaneta tentang apa yang terjadi, orang Portugislah yang sering melanggar gencatan senjata. Gubernur baru mencoba menyuap para sultan untuk membunuh orang-orang Spanyol. Upaya untuk meracuni sumur di Tidore menggugah hati nurani pendeta Portugis yang mengungkapkan plot tersebut kepada lawannya. Jadi, kami berjaga-jaga mengantisipasi upaya itu, menutup sumur, dan dengan demikian tidak ada bahaya apapun. Tuduhan peracunan yang tidak dapat diverifikasi berlanjut. Pada saat ini, Kapten Martin Iniguez de Carquijano mengirim saya ke Halmahera untuk memimpin orang-orang Spanyol yang ada di sana dan mempercepat pembuatan kapal. Ketika saya berada di Halmahera, beberapa orang Portugis datang ke Tidore, berpura-pura ingin berdamai dengan kami, dan mereka meracuni Kapten Iniguez dalam secangkir anggur yang meminumnya hingga meninggal. Dari sumber lain, cerita ini hanyalah angin belaka. Apapun yang terjadi sesungguhnya, kematiannya datang cukup lama, membutuhkan waktu sebulan. Selama periode semi gencatan senjata yang diliputi rasa gelisah, utusan hilir mudik untuk melakukan negosiasi. Meneses memiliki banyak strategi. Pada Juli, seorang mata-mata Portugis yang berpura-pura menjadi pembelot muncul di Tidore. Dia diterima dengan baik dan diberi pakaian serta gaji seperti rombongan kami. 15 hari setelahnya, Meneses mengirimkan delegasi melintasi selat untuk menegosiasikan hal-hal tertentu. Mereka membawa granat bubuk mesiu yang diberikan kepada sang pembelot untuk menyabotase fusta yang hampir selesai dibuat dengan susah payah oleh orang Spanyol. Pada malam yang ditentukan sebelumnya, dia meletakkan bahan peledak itu, merayap turun ke laut dan melepaskan tembakan sinyal. Sebuah perahu yang sudah menunggunya lalu membawanya kembali. Tak lama setelah itu, granat meledak. Urdaneta menyatakan suara itu membangunkan semua orang. Api dengan cepat dipadamkan dan tidak terjadi kerusakan nyata.
Belakangan diketahui bahwa perahu tersebut terbukti tidak layak berlayar karena ketidaktahuan orang-orang Spanyol terhadap kayu lokal. Papan di kedua sisi kapal tidak kukuh dan tidak dapat mengambang di atas air. Dia mencatat dengan sedih, dengan demikian semua kerja keras kami sia-sia. Namun yang jelas, serangan itu memicu amarah. Dan beginilah perilaku orang Portugis terhadap kami selama gencatan senjata. Karena mereka tidak dapat mencapai apa yang mereka inginkan melalui perang. Sementara kami lebih memilih perang yang terhormat daripada perdamaian yang buruk. Akibatnya, pihak kami dan pihak lawan terus melanggar gencatan senjata. Namun, ini hanyalah rentetan peristiwa versi kubu Spanyol. Kubu Portugis meyakini dengan beberapa justifikasi bahwa tetangga mereka adalah pelanggar garis demarkasi Tordesillas. Sampai di sini dulu pembacaan buku ini. Saya akan lanjutkan minggu depan. Semakin ramai ya, konflik antara Spanyol Portugis di era abad ke-16 hanya gara-gara rebutan pulau rempah-rempah aja tuh, ya. Tapi memang begitulah dalam urusan perang, siapa lawan siapa berpeluang untuk mengkhianati perjanjian gencatan senjata dan lain sebagainya. Nah, saya tidak tahu eskalasi konflik di Timur Tengah seperti apa kira-kira. Dan menarik ya, perang proksi yang sekarang ini terjadi juga membawa kita akhirnya membuka cakrawala pikir kita tentang perang yang sesungguhnya. Kalau perang yang sekarang ini kan nggak langsung berhadapan-hadapan ya. Perang teknologi nih, hati-hati banget ya, kita perlu waspada apalagi dengan menggunakan AI dan lain sebagainya. Ini kayaknya juga akhirnya proxy war-nya juga ngeri karena sudah nggak ada rasa kemanusiaan. Memang dalam perang itu rasa kemanusiaan kadang-kala digadaikan gitu kan, tapi jangan salah, kita perlu juga ya istilahnya melihat eskalasi konflik yang terjadi di Timur Tengah ini ya, juga perlu kita lihat secara objektif. Oke. Saya Dimas Andi, pamit dari Serbuk Senin Berbuku. Ketemu lagi minggu depan. Jangan lupa tetap simak terus FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru tentang Kota Pekalongan dan sekitarnya. Oh iya, tadi ada yang minta Leto Lubang Hati. Oke deh, saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Diminta sama Pak Abbas di Comal. Pak Abbas di Comal ya. Lubang Hati Leto. Nanti saya akan kembali pukul 10 di Wedangan ya. Tunggu saya pukul 10 malam. Yes.